Masih ada yang belum tahu mengenai kasus ini? Membuktikan, Mbak. Gitu aja. Mari kita bahas di Yudi Punya Cerita. So guys, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai kasus dari pesulap merah yang bertemu dengan Gus Samsudin. Nah, intinya si Gus Samsudin itu sebenarnya orang yang sakti katanya. Orang yang bisa bahkan menyembuhkan orang yang lagi sakit sampai sembuh. Intinya sakitnya karena diguna-guna lah dan lain sebagainya. Nah, pesulap merah ini tuh ingin membuktikan kesaktian dari Gus Samsudin ini. Namun sayangnya ketika ingin melakukan pembuktian, si pesulap merah ini malah dihadang oleh pengacara, bahkan kepala desa dari desa tersebut. Hingga akhirnya videonya viral lah di mana-mana. Bahkan sampai ada yang meng-upnya lagi, yaitu podcast Deddy Kobuzer. Intinya semakin viral, akhirnya warga desa di sana malah menuntut untuk padepokan dari Gus Samsudin ini tuh ditutup karena merasa risih dengan video-video yang telah beredar dan menganggap kalau misalkan Gus Samsudin ini sebenarnya hanya seorang penipu. Jadi menurut kalian sebenarnya masih ada gak sih ilmu-ilmu seperti itu? Pria yang sudah beristri ini tega melakukan pencabulan terhadap kakek-kakek. Yang satu berusia 70 dan satunya lagi 79 tahun. Makin gak paham. Mari kita bahas di Yudi Punya Cerita. So guys, di video kita kali ini kita akan berkenalan dengan Pur nih. Ini hanya inisialnya saja ya. Dia itu berusia 42 tahun. Nah, dia itu tega mencabuli kakek-kakek berusia 70 dan 79 tahun karena dia katanya mendapatkan wangsit. Wangsit untuk melakukan hal tersebut. Dan dia bercerita terhadap polisi kalau misalkan dia melakukan ini tuh atas dasar suka sama suka. Padahal temuan di lapangan ternyata si Pur ini itu menganiaya kedua kakek tersebut. Dan si Pur ini kenal sama kakek-kakek tersebut dari pengajian bareng. Jadi si Pur ini sama kakek-kakek ini tuh sering melakukan pengajian bareng. Tega banget sih. Sampai akhirnya si Pur ini tuh harus mempertanggungjawabkan aksi bejatnya di Polres Garut, Jawa Barat. Tobat ya Pur ya. Wanita ini disekap selama 25 tahun oleh ibu kandungnya sendiri dan kakak laki-lakinya. Ini benar-benar tega banget. Mari kita bahas di Yudi Punya Cerita. Jadi pada tahun 1874 ada seorang wanita cantik bernama Blanche Money di negara Prancis nih guys. Saking cantiknya banyak pemuda yang datang untuk melamarnya. Nah, masalahnya Money ini malah tertarik kepada seorang pengacara yang belum mapan secara finansial. Intinya mah baru merintis karir lah ya si pengacara ini. Ibunya yang ingin Money menikah dengan orang kaya jelas tidak setuju ya, tipikal ibu-ibu materialistis. Sampai akhirnya ibu dan kakak laki-lakinya malah tega menyekap anaknya di ruangan sempit selama 25 tahun. Singkatnya, setelah 25 tahun kemudian, Money ditemukan oleh pihak kepolisian dengan kondisi mengenaskan, di mana tubuhnya ditutupi sampah dari makanannya sendiri, serta kotorannya sendiri, dan dihinggapi banyak serangga nih guys. Serta berat badannya hanya berkisar 25 kg saja. Waduh, ini tega banget ya ibunya. Cuy, kok gue baru kepikiran ya, kalau misalkan tuyul itu kan bisa nyuri uang. Nah, kenapa dia gak nyuri aja di bank? Soalnya kan di bank banyak banget uangnya. Iya juga sih. Kok aku baru kepikiran juga ya? Mari kita bahas di Yudi Punya Cerita aja. Jadi menurut artikel sonara.id, ternyata ada dua hal yang menyebabkan tuyul gak bisa nyuri uang di bank nih guys. Yang pertama itu tuyul tidak suka logam. Selain takut pada benda tajam seperti jarum, tuyul juga ternyata tidak suka pada logam sehingga sebisa mungkin ia akan menghindarinya. Terus yang kedua, tidak jelas uangnya milik siapa. Ternyata tuyul itu hanya akan melancarkan aksinya dengan mencuri uang apabila kepemilikan uang tersebut sudah jelas. Jadi kalau uang di bank kan uangnya punya siapa aja. Nah si tuyul ini gak tahu nih, ini uang punya siapa. Gitu loh guys. Oh berarti tuyul aja hanya bisa mencuri uang-uang yang jelas ya. Terus kalau ada orang yang mencuri uang-uang yang gak jelas, misalkan uang rakyat gitu, itu lebih parah dari tuyul dong. Cuy, gue kan udah nonton konten lu yang di YouTube. Terus di sini kan ngebahas kuntilanak. Nah, gue jadi penasaran nih, sejarah kuntilanak itu seperti apa sih? Oke, gimana kalau kita bahas lagi di Yudi Punya Cerita? Nah guys, menurut artikel yang aku baca, ternyata cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an nih. Kuntilanak atau yang sering disebut dengan Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Waduh, kasihan juga ya. Hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Awal mulanya mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak karena asal dari makhluk astral ini ialah di kota tersebut. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Nah gitu nih guys sejarahnya. Ada yang mau nambahin nggak?